Assalamualaikum Nur Sabila. Waalaikumsalam Kak Ilham. Sehat Bila? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke guys, kita tuh ketemu di apa? Kita pertama kali ketemu di mana? Kemarin lah. Kemarin ya? Di Starbucks. Di Starbucks ya. Sebelum itu kita nggak pernah ketemu ya? Enggak. Kita cuman Bila pas itu pernah ngeblast kayaknya ya, pernah ngeblast. Betul, di grup ya. Di grup ya, WhatsApp. benar. Kita satu grup HIPMI ya. Iya. Oke. Bila sehat Bila. Alhamdulillah sehat. Oke. Kalau ngomongin oke guys, podcast gue ini kan UKM ya, UMKM ya. Jadi ngobrolin soal bisnis. Nah, nggak fair dong kalau tamu gue ini nggak punya bisnis gitu kan. Nah, Bila ini ternyata punya bisnis, guys. Bisnisnya itu adalah Kang Somai sama Beauty Care. Bills Beauty Care. Bills Beauty Care. Itu tuh apaan nih? Nah, Kalau yang Kang Somai itu kalau yang Kang Somai ini kuliner ya. Kuliner, dia jualan somai, pastikannya nggak mungkin Kang Somai jualannya dapur Jualan ya. dapur. Gitu. Nah, kalau yang Bills Beauty Care ini lebih ke online shop aja, yang ngejual beberapa produk kesehatan sama kecantikan. Oke. Makanya namanya Beauty Care gitu. Kenapa Bills ya? Karena yang punya Bila, jadi Bills Beauty Care. Video ini dipersembahkan oleh krebi.id. Oke, Bills Beauty Care. Nah, ini memang fokus ke kecantikan yang kalau Iya, Billsnya ya. Betul banget. Kayak healthy and beauty. Lebih kemana sih? Lebih ke ini sih, skincare, kayak masker, terus ada suplemen makanan juga, terus ada produk-produk kesehatan juga. Intinya lebih fokusnya ke beauty care ya, beauty care. Ada teh. Ada gitu. teh. Tapi lebih sering, kayaknya gue lebih sering lihat Bila itu jualan tehnya gitu Iya, ya. betul banget. Tehnya. Oke. Kalau Kang Somai itu jualan fokus ke somai. Gitu. Antara dua ini mana duluan? Bills Beauty Care dong. Oh, Bills. Bills Beauty Care udah 5 tahun, jalan 5 Serius? tahun. Iya, 2018. Berarti berapa sih? 19, 20, 21, 22. Iya, 4 tahun ya? 4 tahun. 4 tahun. Wow. 4 tahun. Nah, kalau Kang Somai baru 8 bulan. Baru 8 7 bulan. bulan, 7 bulan. Oke. 7 bulanan dia. Ini berarti waktu zaman-zaman masih kuliah. Kuliah. Penasaran nggak guys, kenapa kuliah udah jualan gitu ya? Betul. Kenapa Bila? Why gitu? Why kenapa Bila masih kuliah terus Bila milih untuk bisnis gitu kan? Apa nggak ngeganggu? Sebenarnya kalau misalkan bicara tentang jualan atau bisnis, aku tuh mulai dari SMA. Oh, dari SMA. Kuliah, dari SMA, iya SMA waktu itu. Nah, aku kan waktu di pondok, kan aku sempat mondok tuh 3 tahun. Itu nggak ada tuh yang namanya jualan segala macam karena memang dilarang kan, dilarang sama pondoknya. Terus pas keluar punya pacar ceritanya. Oke, punya pacar ya. Terus kayaknya kok ada biaya pacaran, ini butuh biaya sepertinya ya. Jujur ini. Kayak kan soalnya kan kasih orang tua tuh sehari kalau nggak 20-25 gitu. Iya. Sedangkan nonton itu aja waktu itu udah Lebih dari itu ya. Lebih dari itu kayak. Nah kan sama-sama masih anak SMA kayaknya tuh nggak tega kan kalau minta bayarin sang mantan gitu. Ini pengertian sekali nih ya. Aku tidak pernah merepotkan mantan-mantan aku. Aduh, bagus. Akhirnya tuh mikir kan, nah ada momen dimana mantan itu ulang tahun. Oke. Gimana ya caranya biar dapat duit kayak gitu. Masa mau minta sama orang tua kan nggak enak gitu. Akhirnya awalnya dulu itu masih musim BBM. Iya, betul. Kebetulan dibeliin BB kan sama ayah, bisa tuh ngirim-ngirim foto. Iya. Nah terus itu adalah teman aku ini yang ulang tahun, nyuruh aku nyari kue buat ulang tahun. Iya. Akhirnya aku cari ada nama toko dulu tuh bisa dibilang nggak terkenal lah gitu ya. Kalau sekarang mungkin udah agak terkenal. Yang mana dia tuh jualnya murah, jadi aku fotoin, aku ngambil lah keuntungan. Oke. Awalnya gitu. Ngambil tipis lah ya gitu ya. Ongkos lah ya, Calo ya. Gitu kan. Habis itu ternyata nggak lama dari itu diundanglah ke grup jualan. Dulu kan grup BBM. Iya. Grup BBM, terus ternyata bisa nih jadi reseller kayak gitu. Jadi cuman modal posting-posting doang. Ada tuh yang beli, jadi satu baju itu bisa dapat 20, 15 gitu. Sampai aku tuh dapat julukan waktu SMA tuh Lopa Magada, lo mau apa gua ada. Meskipun aku nggak jual, aku jualin lah, aku adain, aku cari kayak gitu. Jadi berawal dari situ ya? Iya, dari situ, dari pengen pacaran tuh uang sendiri gitu doang awalnya. Ini mandiri. Gitu. Akhirnya cowok Bila ulang tahun. Ulang tahun. Itu udah bisa beliin sendiri? Udah dong, udah kan. Kayak beliin
ya nggak mahal Iya, sih, kayak tapi kan itu 100. reward banget ya. Bisa beli. Soalnya dia waktu beliin aku itu dia tuh pakai uang jajan dia, gitu. Jadi dia nggak jajan selama seminggu misalkan untuk beliin aku kado. Nah aku nggak mau dong, aku nggak jajan kan, karena ulang tahunnya aku duluan, baru dia beberapa bulan lagi. Jadi aku mikir gimana caranya gue dapet duit ya, kayak gitu. Perjuangan banget guys. Gitu. Akhirnya beliin dia bisa. Awal dari situ. Ketagihan. Iya, kok ternyata enak ya punya duit ya. Jadi sampai aku tuh kalau ke sekolah itu bawa tas bukan buku, isinya dagangan-dagangan aku yang COD di sekolah, kayak gitu. Serius? Iya, serius. Jadi di Al-Kausar tuh terkenal banget lah gitu. Sampai kalau misalkan ada temen nih yang mau jualan apa itu nanyanya ke aku dulu. Lu ada ini nggak gitu ya? Enggak, aku mau jual ini, kira-kira laku nggak ya? Kayak gitu, konsul. Oh iya, udah jadi mentor lah ya. Konsul gitu. Oke, Dari nah itu SMA. bilang nggak malu apa? Kan masih SMA gitu kan. Nah. Ada yang nyibir nggak sih? Sebenarnya ayah sih dari orang dari tua. orang tua Iya, malah ya. Justru waktu itu kan ayah sampai ngomong, emang uang yang ayah kasih nggak cukup sampai kamu jualan kayak gitu, karena aku sempat waktu itu bawa kue ke sekolah. Jadi aku tuh kan di perumahan di BKP, setiap pagi tuh ada om-om yang jual susu kedelai sama roti goreng. Aku tanya, om kalau misalkan dijual lagi boleh nggak, saya mau bawa sekolah. Padahal itu kondisi orang tua tuh masih oke-oke aja. Oke aja ya. Masih punya mobil, masih bisa ngasih segala macam. Oh iya boleh, yaudah om, ini ya intinya untung makanan itu kalau dari omnya itu 750 perak, aku jual 1.500. Kayak gitu. Jadi dia setiap hari itu aku kayak bawa duit 40, 30. Ih, lumayan Terus banget. aku kaliin kan sebulannya lumayan ya, udah 1 juta kan. Kalau dikumpulin kayak gitu 900.000 kayak gitu. Jadi sempet nggak cuma di online aja, bahkan bawa ke sekolahan. Tapi itu nggak lama karena memang yang pertama ayah udah ngomong kayak gitu ya kan. Terus yang kedua aku mikir kalau misalkan mau jual makanan kayak gini terus gimana ya, kayak agak repot kan ngambil dulu. Jadi aku tuh berangkat telat, terus bawanya banyak banget kayak gitu. Akhirnya karena udah punya BBM tadi, udah deh fokusnya di online aja gitu. Sempet jual ini juga Garskin dulu. Garskin ya, masih dong ya Garskin ya. Di handphone gitu. Terus binder, bahkan aku udah punya pengalaman ditipu dari SMA. Wow. Serius nggak bohong. Ditipu apa? Jadi aku tuh sempat jualan coklat. Kan aku kan jual foto. Nah orang ini beli, kak aku mau beli dong 3 kardus kata dia. Oh Bila belum tahu nih ya yang jual coklat ya? Enggak, maksud aku yang jualan ditipu sama pembeli malah. Oh. Jadi dia itu ngasih alamat palsu. Nah jadi kan aku orang Bandar Lampung nih, COD aja ya segala macam gitu kan. Yaudah pikir aku ngasih alamat. Aku nggak punya modal waktu itu sekitar 600.000. Aku pakai uang SPP. Aku pakai untuk beli ya kan. Terus aku inget banget aku nganter sama teman aku berdua namanya Vina naik motor. Pas sampai tempat, iya ini bener alamatnya tapi saya nggak ngerasa pesan ini, kata dia gitu. Jadi dia ngasih alamat palsu. Pas aku ping udah diblokir saat itu. Berarti kan nipu dong. Iya loh. Gitu. Habis itu udah nangis kan, gimana nih balikin 600.000. Gimana balikin SPP gua gitu kan, nangis lah. Akhirnya dibantuin lah sama teman-teman, ya udah sini yuk kita keliling kelas. Akhirnya keliling jualan coklat. Akhirnya laku. Dari situ malah orderannya ningkat. Gitu. Jadi tadinya itu jualan makanan itu cuma di kas aku doang. Iya. Gara-gara aku keliling, orang-orang pada tahu aku jualan. Jadi malah ningkat, ada hikmahnya sih sebenarnya. Iya betul. Gitu. Itu terjadinya berapa hari setelah ditipu? Cepat atau lambat itu? Seminggu lah. Seminggu ya. Karena dulu tuh kalau Kak Ilham inget ada coklat yang bulat. Emas. Iya benar. Cokobal itu namanya. Nah orang-orang pas itu udah habis, enak dong repeat order kayak gitu, mau lagi dong. Itu bilang ngambil di mana? Di Bandar Lampung. Tetangga. Yang tetangga itu dia sampai sekarang bisa dibilang kayak supplier makanan-makanan itu. Nah, kayak frozen semua dia ngambil jualan. di dia. Ngambil di dia. Tapi ditipu 600.000. Sedih nggak sih? Sedih dong, itu SPP yang harus dibayarin malah. Ya tapi memang resiko ya kalau mau usaha ya. Dari situ sih aku udah deh kapok gitu kan. Maksudnya kapoknya bukan kapok justru berhenti bisnis, tapi kapoknya itu lebih ke kayak nanti kalau ada yang mau pesan jumlah gede bener-bener harus real dulu nih datanya bener apa enggak. Itu kan gara-gara aku modal percaya aja sama orang kan. Pikir aku dia udah ngasih alamat, ya udahlah. Akhirnya diblok gitu ya. Diblokir. Gitu. Iya. Cewek cowok? Cewek sih ngakunya, tapi beneran ada alamatnya itu sesuai. Tapi yang punya rumah bukan nama saya ini, kata dia gitu. Saya nggak mau lah bayar, orang bukan saya yang pesan.
Nah tapi benar pas aku telepon itu dianya udah nggak angkat lagi kan, ya udah berarti emang benar ditipu. Ini pengalaman pahit ya. Iya. Tapi nggak menjadikan Bila kapok. Enggak, lebihnya itu kayak lebih hati-hati. Besok kalau misalkan mau ada orderan lagi harus lebih detail lagi, harus DP segala macam gitu. Oke, iya, pastinya ada hikmah ya, Ada hikmahnya. dan membenarkan sistem lah ya. Iya, Ketika ada sesuatu benar. yang salah, oh ya berarti ini nggak boleh gini lagi gitu. Mungkin kalau kita bisa ngambil hikmahnya ya pasti aman-aman aja lah ya Iya, gitu ya. betul. Beda kalau wah ini gue udah ditipu nih, gue males lah ya mau bisnis lagi gitu ya. Oke, jadi SMA. pengalaman pahitnya udah dimulai ya Dari sejak SMA ya. Iya betul betul banget. Nah itu kan bokap kan nggak ngebolehin Bila buat jualan ya. Terus Bila untuk meyakinkannya gimana gitu? Nah sebenarnya ayah itu bukan nggak ngebolehin sih, lebih ke kayak ayah itu kan nyekolahin kamu untuk belajar, sekolah di Al-Kausar, malam-malam ngapain kalau jualan doang kan Benar, gitu. Terus emang uang ayah kurang, ayah kasih kurang tah kayak gitu kan ngomongnya. Ya aku nggak bantah sih, ya udah lebih ke kayak ya udah harus buktiin nih gitu, meskipun jualan juga tapi sekolah juga bagus kayak gitu. Terus jangan dilawan kayak gimana udah cukup backstreet aja. Backstreet dalam artian berarti nggak usah jualan kue lagi gitu kan, karena emang yang dilihat waktu itu sekolah itu jam 7:30. Nah 6:30 tuh aku berangkat gara-gara Ngambil kue. ngambil kue dulu gitu. Jadi itu yang kayak ngapain sih gitu kan. Tapi dari situ udah ke online aja jadinya. Tapi nyokap support karena memang ibu udah apa ya, bisa dibilang jiwa bisnis itu dari ibu. Ibu tuh jual daster, Tupperware dulu tuh gitu. Jadi seneng ya nyokap ya. Bahkan pernah aku tuh bawa bekal, masakan ibu tuh enak kan. Terus teman-teman tuh pada minta, besok-besok yang anak kos pada mau catering deh, gue sama nyokap lu, kayak gitu malahnya. Ya ibu malah seneng kan. Jadi aku tuh kalau ke kelas tuh bawa 4 bekal yang catering kayak gitu. Gitu sih. Oke, dulu bokap dulu kerja apa nih? Ayah PNS. Ayah PNS. Oh wajar cuy, wajar. Jadinya ngelihat anak gadisnya berjuang kan, ya ngapain gitu kan? Betul banget. Oke, akhirnya sekarang bokap setuju nggak kalau Bila udah punya bisnis kayak gini? Nah, jadi itu kan waktu SMA, dilalahnya perjalanannya hidup. Nah, aku tuh masih jualan tapi fokus ke online kayak jual binder gitu-gitu. Bahkan dulu tuh sempat waktu kuliah ada cowok nih yang mau chatting gitu ya. Aku tuh tipe orangnya. Terus temen aku bilang, coba deh lo beli dagangannya dia. Pasti ramah balasnya gitu. Oh iya juga ya. Aduh. Orang-orang tuh banyak yang cowok-cowok tuh pada beli binder akal bulus chat doang, tapi lumayan loh omset pikir-pikir. Bener. Karena kalau sama customer tuh aku ramah. Iya. Tapi gitu. kalau cuma untuk ngechat ya udah lah ya ngapain males, gitu kan. Nah jadi pas kuliah itu memang sempet masih jualan round hand gitu-gitu. Sampai akhirnya waktu semester 3 kalau nggak salah, semester 2 semester 3 itu perekonomian turun, bangkrut, bisa dibilang ayah ketipu miliaran. Serius? Nah, ini nggak semua orang tahu kisah ini. Beruntung banget ini Ilham sama Ayu ya dapat cerita. Iya, jadi aku tuh bisa dibilang dari lahir tuh aku nggak pernah ngerasain kontrak. Bisa dibilang kayak berkecupan lah ya. Cukup, tapi nggak lebih, tapi alhamdulillah lah. Kayak rumah di gang itu tuh rumah yang tingkat tuh cuma rumah aku doang saat itu. Kalau sekarang mungkin udah ada beberapa yang tingkat. Jadi bisa dibilang mau beli apa aja dikasih sama ayah segala macam ya kan, sampai ya maaf ngomong ya Al-Kausar kan lumayan pricey. Iya betul. Waktu aku masuk aja tuh kalau nggak salah uang pangkalnya hampir 15 juta apa berapa gitu. Itu 2000 berapa? Wow. SMA doang. SMA. SPP-nya kalau nggak salah sebulan 600 sampai 700 gitu sebulan. Itu udah lumayan banget ya. Nah, jadi emang ayah tuh udah ngasih yang terbaik lah buat anak-anaknya gitu kan. Nah singkat cerita, ayah itu ikut bisnis gitu kan, beberapa kali bisnis, ketipu juga. Akhirnya waktu aku kuliah itu membeledak lah gitu kan ya. Rumah tuh jadiin jaminan. Akhirnya 2017 awal keluar dari rumah itu, mobil semua dijual, tinggal tersisa harta itu motor doang. Motor sama beberapa perabotan lah kayak gitu kan. Dari tadinya motor 3, mobil 1. Nah akhirnya disitulah mulai mikir nih gitu, gue kayak mana nih. Bahkan aku sempet nggak bisa kebayar kuliah 1 semester gitu. Nah itulah yang membuat aku sampai detik ini survive. Di situ mulainya. Mungkin dulu waktu SMA jualan tuh cuma buat happy aja. Mau nongkrong ke sana gue bisa, mau jajan bisa, lebih ke kayak untuk diri sendiri gitu kan. Tapi kalau semenjak kejadian itu udah mulai berpikir
oh gue ini hidup gak cuma gue doang ya gitu, ada orang tua gue, ada adik gue. Nah disitulah mulai titik hikmahnya itu di situ. Waktu ayah bangkrut, akhirnya ketemulah Dare to Dream, ketemulah Tiens di situ awal mulanya. Kenapa kayak sekarang kalau orang tuh ngoyo banget sih lo gitu. Padahal dia nggak tahu nih jalan ceritanya. Iya. Nah tapi ya itu tadi, ibaratkan apa ya, aku ngerasa tadinya itu rumah itu satu anak satu kamar, ini tuh pas ngontrak bener-bener bedeng, bener-bener kayak satu kamar tuh bertiga gitu loh. Gimana nggak teriris hati ini gitu kan ya. Terus motor cuma satu, jadi mbak aku tuh masih kuliah, jadi Boti tuh bertiga, adik aku SD Baitul Jannah, aku Unila, jadi boncengan bertiga, ngedrop adik aku, terus ngedrop aku baru dia ke kampus, sampai kita pernah ketilang polisi ya. Gara-gara boncengan bertiga. Jadi karena kita nggak mau ketangkep, aku kebut aja, bilang aja remnya blong, kayak gitu. Awas pak, remnya blong. Jadi polisinya minggir. Jadi kita ketawa-ketawa aja gitu. Hampir menabrak polisi, karena itu ketilang kan. Gitu. Mungkin sekarang kalau cerita happy gitu ya, ketawa. Waktu itu ya sedih juga, nangis juga. Bahkan aku tuh sempet udah nggak mau lanjutin kuliah, jadi pas aku ini agak lompat-lompat sih ya ceritanya. Pas orang tua itu bangkrut, udah keluar dari rumah BKP itu, udah ngontrak, aku nggak kebayar nih UKT ya kan, sampai dibantulah sama kakak tingkat, karena kan emang sempat deket juga sama kakak tingkat. Udah deh masuk aja segala macam, intinya dibantu ngomong sama dekan segala macam, dikasih pengertian. Akhirnya boleh tuh ikut ujian dengan syarat harus bayar sebelum KRS, intinya kayak gitu. Kan tadinya nggak bisa. Aku bilang udahlah nggak usah kuliah aja, aku mau kerja aja jadi pegawai Indomaret, aku bilang kayak gitu. Nah itu orang tuh nangis kayak ngapain sih gitu kan. Akhirnya ibu itu jual kalung perhiasan, dan itu aku yang jual, benar-benar aku yang ngejual ke pasar waktu itu untuk bayar UKT. Sempet field trip juga nggak ikut karena nggak punya uang juga ya kan, ngenes lah gitu intinya. Terus waktu aku jual emas itu aku janji nanti suatu saat aku bakal ganti emasnya. Gue merinding nih cuy. Aku nangis tau pas direktorat. Kenapa? Karena masih dimintain denda. Hah? Aku kan telat dimintain dendanya 1 semester, hampir kayak UKT pokok. Kan sebel, kesel banget sumpah. Aku sampai aku kayak, bapak saya ini nunggak bukan karena saya pakai uangnya, segituin kan. Sekarang memang belum ada uang, sampai nangis kayak gitu. Akhirnya dikasih keringanan, tapi masih lumayan sih, 1,5 juta. Kan UKT ku 42, dikasih keringanan gitu. Pakai drama dulu. Nah dari situlah aku, pokoknya gue janji gue nggak akan lagi namanya nunggak. Sebel banget kan, emosi kayak dendam positif gitu kan. Kayak udahlah nggak mau lah gitu. Pokoknya dari situ bener-bener mau kerja keras, mau ngapain aja gue lakuin, yang penting bisa lulus, gak ngerepet orang tua dah gitu. Akhirnya sekarang udah lulus ya? Alhamdulillah. Gitu. Nah itu jadi, nah bahkan aku tuh sebelum ketemu Tiansi itu bener-bener kayak nyari kerjaan, sampai bener-bener beli koran untuk nyari kerjaan. Nelpon gitu, ada nih waiters gitu kan. Duh, gue mikir, aduh kalau jadi waiters nanti kalau ketemu temen gitu, gimana ya? Kan gitu ya. Kayak adalah udah miskin gengsi lagi gitu kan bahasanya. Terus gimana, akhirnya aku ke kafenya mentor aku lah, ke Bang Thomas itu, Papa Thomas Cafe. Aku minta pekerjaan. Nah kata beliau, udahlah nggak usah kerja katanya gitu, karena di kafe gue nggak ada part time, udah lo bisnis aja katanya gitu. Oh jadi dari dia itu, dari beliau ya? Nggak, jadi kalau aku tuh sebenarnya tahu Tiansi itu dari SMA, karena aku ikut Muli Makanai buat peninggi badan. Jadi aku tuh dulu kurus Kak Ilham. Serius aku tuh Muli Makanai 10 besar, putri hijab juara 2 dulu itu waktu. Padahal dia nggak mau dibahas soal tapi dia keceplosan. Iya betul. Intinya aku tuh dulu tuh intinya inilah ya, terus lah ya. Awal dari situ tahu Tiansi cuma untuk produknya doang. Dan memang udah beli produk senilai orang join, intinya gitulah. Jadi kata mentor aku tuh, kalau kamu jalanin itu nggak ada ruginya. Kenapa? Karena kamu sudah join kata gitu. Jadi kalau kamu sudah join ada 2 kemungkinan, kalau nggak berhasil ya gagal. Tadi kalau kamu belum join ya pasti gagal gitu. Akhirnya terus mentor aku bilang, tidak ada daun yang jatuh tanpa izin Allah katanya. Iya gitu. Betul. Jadi mungkin hari ini itu orang tua lagi di bawah, itu bukan kemauan ayah. Jangan pernah nyalain orang tua katanya. Yang dibutuhin orang tua sekarang itu adalah dukungan dari anak-anaknya. Jangan pernah lukain mentalnya segala macam. Dan bila masih bersyukur orang tuanya masih bersatu segala macam. Jadi dinasehatin gitu lah ya. Jadi kayak dulu abang pernah loh misalkan punya kayak gini juga, orang tuanya pisah, malah kemana-mana nggak ngerti. Nah bila masih bersyukur orang tuanya masih bersatu segala macam. Jadi jangan pernah ngerasa masalah bila itu paling berat katanya gitu kan. Akhirnya gue mikir lah, ya juga sih ya segala macam. Dan emang nggak ada pilihan, akhirnya ya udahlah, apa salahnya coba. Awalnya gitu doang.
di TNC itu. Itu modal awal. Yang tadi itu doang pas join. Pas join itu Nah, berapa? Pas beli produk 1,2 juta waktu SMA kan beli produk tuh. Iya. Nah terus tuh udah ikut pertemuannya segala macam, bahwasanya tau lah kalau misalkan pengusaha itu harus pakai modal. Betul. Kalau nggak ada modal tuh nggak ada barang yang diambil. Jadi kayak ibaratkan mau ngeliat komitmen kita gitu loh. Akhirnya disuruhlah stok 2 juta waktu itu, kalau nggak salah 2 juta, kan nggak punya duit tuh. Nah karena aku ini ketua kelas, waktu di kampus kan sempat aktif juga lah, jadi ketua kelas segala macam. Dosen tuh jual buku. Nah, Oh iya, Bila bantuin. Iya, enggak aku bantuin. Jual buku, uangnya store ke aku. Oke. Nah, aku tanya, "Pak, ini dikumpul kapan? Bulan depan aja ya, pegang kamu dulu." Ya udahlah, saya jadiin modal dulu. Gitu. Oke. Nah, karena ini tuh pengen cepetnya, enaknya tuh di TNC itu modal cuma sekali doang. Jadi kalau misalkan udah sekali habis ya udah nggak perlu beli lagi ya. Akhirnya pas udah beli dapat produk, karena harus modal balik cepet, gimana caranya ya biar cepet balik modal? Nah aku jual harga modal aja ke teman-teman yang mau nambah tinggi badan gitu-gitu, jadi kan lebih murah tuh daripada yang lain. 2 minggu deh, itu 2 jutanya balik langsung bayar ke dosennya. Itu dapat untung nggak, Bila? Enggak, waktu itu. Yang penting masuk yang dulu penting ya. dulu gitu. Oke. Yang penting gua membership dulu deh kayak gitu. Gitu, Akhirnya awalnya. dari situ. Dari situlah mulai belajar, mulai nambah ilmu, nambah segala macam. Oh bahwasannya hidup tuh nggak cuma buat diri gue sendiri. Bahagia itu ketika kita ngeliat orang yang kita sayang itu ikut bahagia juga. Bener. Kayak gitu. Wah ini Dan dari situ guys. struggle banget ya. Masya Allah nih, keren nih Makanya perjalanannya. kan kadang tuh aku suka dapet DM ya Kak Ilham ya, mau dong jadi kayak kakak Bila, pengen jawab lu mau orang tua lu ketipu. Pengen gituin rasanya, nggak tahu aja. Nggak tahu aja dia. Karena kan nggak mungkin aku share Benar, kan. benar. Ini pun udah berani cerita karena udah membaik alhamdulillah keadaannya gitu. Iya, tapi memang begitu sih ya, Bil ya. Ketika orang itu taunya kita pas jadi aja gitu, pas enaknya aja, pas lagi jungkir baliknya ya orang mana mau tahu gitu kan. Betul banget. Akhirnya banyak yang DM Bila ya. Sekarang kan kayak mau dong bisa jadi kayak kakak. Nah kayak kakaknya tuh yang kayak mana gitu kan. Kalau misalkan orang tuanya ketipu jangan deh, aku selalu ngomong mulailah bisnis sebelum lo butuh, karena di saat lo butuh tuh semua udah kayak terasa berat. Benar. Apalagi di saat kita masih punya backup orang tua, di saat kita gagal tuh masih enak. Artinya Kak, kenapa aku fight banget di TNC? Karena kalau gagal nggak bisa bayar UKT, gitu sesimpel itu. Jadi nggak bisa gue gagal. Karena kan tadi aku bilang aku udah janji nggak akan mau minta, bukan nggak akan mau minta ya, itu istilahnya nggak mau ngerepotin. Nah jadi emang goals aku dulu itu gimana caranya ngumpulin duit buat UKT, itu doang awalnya, awal mulanya. Nah ada cerita mengharukan lagi. Nah ya, jadi gini, waktu aku udah bayar UKT, udah bisa bayar UKT, ibu ulang tahun. Nah, aku punyalah bonus aku sisihin ya, kekumpulan sekitar 2,5 juta. Aku pergilah ke toko emas, yang aku bilang tadi jual emas tadi. Aku mau beli emas niatnya, emas apa aja deh bebas. Nah, ternyata pas aku ke toko itu, emas ibu tuh masih ada, belum laku. Jadi aku beli lagi. Udah rumah ya? Iya, pas aku kasih ke ibu ulang tahun, dibuka ibu nangis, ini kan emas ibu. Waduh, kata aku itu, kayak oke, selanjutnya gue mau ngasih apa lagi nih. Nah, itu sih. Jadi kayak sebenarnya nggak harus yang gede-gede dulu. Oke deh, gue mau umroh, impiannya mau umroh segala macam. Kalau umroh itu nggak bisa buat lo bergerak, itu berarti bukan impian lo. Artinya kan emas 2,5 juta itu kecil loh. Bener. Cuman sekitar 2 gram. Tapi itulah yang ngebuat orang tua tuh netesin air mata. Oh berarti ini nih yang harus gue perjuangin. Kalau kata mentor aku tuh matanya nangis, bibirnya tersenyum. Bener. Gitu. Dari situ udah tahu nih nikmatnya ngasih orang tua segala macam. Ya udah deh. Alhamdulillah udah bantu nyicil utang orang tua juga. Sampai terakhir tuh kemarin aku nyicil sama Tante Sitinya nangis, makasih ya nak, artinya kayak kamu ini banget loh, bukannya ria nih Kak ya, semoga dijauhin dari ria, tapi biar menginspirasi. Ini motivasi cuy. enggak ya kan. Siapa tahu ada juga yang punya utang kan. Bener. Tapi nggak inilah, mungkin nggak woro-woro. Jadi intinya di saat aku ngelunasin utang orang tua itu, yang ikut terharu itu nggak cuma orang tua aja, tapi orang yang aku bayarin utang itu juga kayak seneng, karena dia juga punya anak kan mungkin segala macam gitu. Oke, berarti Bila bisa bayarin utang orang tua juga ya dari TNC ini. Jadi bisa dibilang pas lagi genting-genting ketemulah sesuatu yang tepat ya. Jadi di saat aku tuh lagi ngedown, lagi kayak kadang pernah nggak sih Kak Ilham tuh iri? Dalam artian iri itu pernah.
Iya kan? Pernah. Waktu itu aku umur masih 20-21 ya. Teman-teman aku tuh pada pacaran lah segala macam, mobilnya bagus-bagus dari orang tua segala. Kenapa sih harus gua gitu sih? Kenapa sih harus gua yang orang tuanya punya utang segala macam ya kan? Tapi selalu banget mentor aku tuh ngingetin di saat kan enaknya itu di Tiansi ini kita nggak cuma bahas bisnis tapi kayak curhat tentang cowok gitu-gitu ya Kak. Aku tuh kalau curhat itu langsung kayak nangis lah gitu kan. Kenapa sih harus gua? Nah, itu biasanya terjadi di saat lagi turun omsetnya. Gitu. Kalau lagi naik mas banget gitu ya. Iya. Turun tuh kayak capek gitu. Walaupun masalah ya tentang lah dapat cuan gitu ya. Kenapa sih harus gua gitu kan? Kenapa sih nggak orang lain? Kenapa gua? Kenapa gitu kan? Terus diingetin lagi. Mungkin lo anggap ini tuh musibah kata mentor aku kan. Tapi sebenarnya itu anugerah. Kenapa? Karena nggak semua orang punya kesempatan nafkahin orang tuanya. Gitu sih. Contoh misalkan gini, lo sukses, orang tua lo kaya, dia nggak se-happy sekarang dikasih duit sama lu karena dia sudah punya duit. Bahkan orang tua itu niatnya malah mau ngasih anaknya. Tapi di saat orang tua kita butuh, kita kasih itu happy-nya luar biasa loh, kata dia gitu kan. Atau sebaliknya, lu kaya, orang tua lu udah nggak ada, percuma kata gitu. Jadi mungkin yang selamanya lo anggap itu musibah buat diri lo tanya kenapa itu anugerah karena nggak semua anak dapat privilege itu. Betul gitu. Setuju. Ya sih, yaudah akhirnya semangat lagi. Gitu. Iya. Sebenarnya kan kita tuh butuh yang namanya mentor juga gitu ya. Ketika kita lagi down, ketika kita lagi bingung tuh, ada orang yang bener-bener itu udah jadi istilahnya kayak panutan kita yang berani negor kita gitu ya. Kalau kita cerita ke orang tua itu kayaknya sedih gitu ya. Malah udahlah kamu nggak usah lah gitu kan. Malah nambah beban. Sebenarnya ada masalah tapi ya udahlah biar orang tua tuh nggak tahu gitu kan. Taunya kita seneng aja gitu ya, bukannya kita nggak mau curhat sama orang tua gitu ya, tapi lebih kasihan takut ketika tambah pikiran karena mungkin kita tahu nggak akan bisa bantu dalam segi materi kan gitu bener. Jadi udahlah diem aja gitu. Wow, struggle sekali ini perjalanan Bila ini ya. Akhirnya bisa seceria ini sekarang ya. Alhamdulillah, disyukuri saja. Akhirnya Bills ini udah 4 tahun berarti. Jadi waktu aku gabung Tiansi itu belum main Instagram awalnya, setahun baru deh buat Bills Beauty Cap. Ini pun gara-gara habis putus nih baru buat karena kesepian akhirnya ya udahlah gitu ya. Gue bersibuk gitu. Ini 4 tahun kan? Udah 4 tahun. Berarti selama menjomblo? Iya. Seumuran dengan jomblonya Bila ya. Oke, akhirnya sekarang punya Kang Somai. Nah, ini kenapa gitu? Kenapa milih dari kecantikan kok punya kuliner gitu? Sebenarnya ini tuh impian hayalan konyol gimana ya ceritanya. Jadi aku tuh diajarin sama mentor aku, sama semua sekolah bisnis aku tuh kayak lo berani bermimpi deh gitu kan. Kayak udah ngimpi aja, mimpi punya mall, mimpi punya kos-kosan gitu. Mimpi itu gratis. Karena kalau misalkan kita berani bermimpi, kita berani untuk memikirkan ke sana gitu kan. Kayak contoh deh, di saat misalkan kita ke mall, kebanyakan orang habis masuk mall itu, gue pengen beli apa? Gue pengen kemana ya? Jarang banget orang yang pas masuk mall dia mikir gimana ya caranya gue bisa punya mall ini, gitu kan? Jadi artinya nggak semua orang besar itu tuh orang punya, gitu kan? Jadi makanya belajar dari hal-hal kecil. Nah jadi aku tuh disuruh buat buku impian. Aku tuh buat tuh Bila tahun sekian jadi ibu kos, gitu kan? Tahun sekian punya mall, amin gitu kan? Nah terus itu memang aku tuh ngerasa gini Kak Ilham, nggak semua orang tuh basicnya bisnis. Betul. Jadi kita nggak bisa maksa orang semuanya bisnis. Betul. Meskipun bisnis yang kita tawarkan ini oke banget lah. Benar. Tapi aku tuh pengen gimana ya biar bisa bermanfaat juga. Tapi orang ini nggak mau punya bisnis. Oh berarti buka lowongan pekerjaan. Kan gitu ya kan. Nah akhirnya aku mikir nih, pengen deh nanti punya 1.000 karyawan ya kayak gitu awalnya. Jadi punya 1.000 karyawan jadi pengusaha segala macam. Nah terus belum kepikiran tuh pengen usaha somai. Dilalahnya pas lagi jalan sama doi gitu ya, mau makan apa gitu kan, nantilah lihat gitu kan pinggir jalan, merhatiin jalan bener-bener kayaknya per berapa meter sekali tuh ada yang jualan somai. Coba lagi perhatiin. Benar. Di jalan yang UBL itu aja, kayaknya baru somai lagi gitu kan. Kok kayak di mana-mana somai gitu ya. Aku mikir, kalau somai ini omsetnya misalkan sehari 300.000, berarti kan sebulan udah sekitaran 9 juta. Betul. 9 juta, aku punya 100, udah berapa gitu kan? Berapa? 9 M ya? Iya. 900 juta. Ya, benar. Ya hampir 1 M kan.
wih lumayan juga, aku mikir kayak gitu awalnya ya kan. Udah deh iseng deh masukin nyari bukunya, nyari foto gambar gerobak tempel. Bismillah punya 1000 gerobak somai kayak gitu awalnya. Nah habis itu udah kan, udah mimpi lupa, habis itu gitu kan biasa. Nah pas 2021 kemarin, ya pandemi tuh kita ya kan pandemi. Aku mikir nih mau usaha apa ya kira-kira ya, nambah-nambah kan kayak gitu. Nah tadinya aku mau ngambil franchise, salah satu franchise lah. Terus akhirnya konsul sama mentor aku, lo ngapain jual produk orang? Ngebesarin brand orang ya. Lo tuh nggak sadar ya kalau lo tuh punya branding sendiri. Coba aja lo buat produk sendiri. Lo nggak mau bikin impian lo si somai itu. Malah aku yang diingetin lagi. Iya juga ya kataku. Tapi kan gimana bang, gue nggak bisa masak. Ya lo les lah YouTube segala macam katanya gitu kan. Akhirnya karena aku emang nggak bisa masak, aku nyarilah tempat les buat somai. Jadi aku les, serius guys, les. Ya itu emang agak lumayan pricey sebenarnya, tapi emang worth it sama ilmu yang dikasih gitu kan. Jadi buat teman-teman nih jangan takut bayar mahal. Ya, karena setuju. Dari les itu bisa ngasih omset berkali-kali lipat bahkan. Setuju nih. Ini mindset pengusaha yang benar-benar harus digali terus sih. Karena anak muda ini masalahnya di apa coba? Takut, kemudian di modal. Iya, terus kayak gitu. Apa ya, ibaratkan untuk investasi leher ke atas tuh kayak mikir-mikir. Kalau gue les tuh apa sih gunanya segala macam gitu kan. Akhirnya aku les, dan lesnya pun ini dapetnya nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja. Jadi ceritanya mamahnya Alia, temen aku lagi sakit. Aku jengukin, ngobrol-ngobrol, tante mau lo buat ini kue gini. Serius tante gitu kan. Bila juga mau tante belajar somai, ada nggak ya channel lesnya? Dikasih lah. Jadi ibaratkan kalau aku mungkin nggak datang ke RS nggak itu, dapet. aku nggak dapet channel itu. Iya betul. Gitu kan. Paling cuma belajar di YouTube doang kan gitu. Akhirnya tanyakan berapa, lumayan juga ya, mahal ya aku bilang ya. Terus aku mikir kalau aku autodidak itu akan ngabisin waktu. Benar. Dan trial and error terus. Lebih baik sekali keluar bersih jebret gitu kan. Akhirnya les. Udah itu enak, aku udah buat sekali dengan resep yang sama enak, aku icipin ke teman-teman enak, tapi nggak ketemu di modal. Artinya yang resep dari les aku itu yang premium banget lah, yang mahal banget lah. Akhirnya aku ngomong ke ibu, bu aku mau buka usaha gini. Emang kamu mau jual berapa? 10.000, isi 5, aku bilang gitu kan. So kata ibu, kalau ibu jadi pembelinya mending beli nasi padang kayak gitu. Dijatuhin duluan. Ibu ini loh, ini tuh beda gini. Ya udahlah gitu, kita coba ya kata ibu gitu. Akhirnya ibu cobalah sama ibu diubah-ubah lah ukurannya gitu loh. Yang tadi itu misalkan ikannya segini diganti tepungnya segini. Trial and error 3 kali lah sampai ketemu yang sekarang ini. Baru deh kita gunakan ilmu digital marketing untuk memviralkannya. Alhamdulillah. Ya, akhirnya ketemu resepnya sekarang. Nah, ini tuh kakak kira itu Bila itu ngambil di orang gitu. Enggak, bener-bener les sendiri. Bener-bener les sendiri ternyata ya. Buat sendiri. Dan tuh enak somainya, guys. Enak dong. Seriusan, enak. Bumbunya itu nggak cair, nggak encer gitu ya. Kental. Nah, terus juga alhamdulillahnya banyak orang yang bilang ikannya kerasa tapi nggak amis. Gitu. Karena emang kan aku sempat sebelum itu aku sampai buat kayak game gitu sama teman-teman aku. Aku beli somai yang beberapa, bandingin nih. Tapi dia nggak tahu itu apa, enak mana gitu kan. Enakan punya aku rata-rata. Ada salah satu somai yang emang mirip rasanya, ikannya kerasa tapi amis banget. Gitu. Di tangan aja udah keciumnya udah beda lah kayak gitu kan. Nah, punya aku ini nggak amis. Ada Instagramnya nggak sih? Apa? Kang Somai ini? Ada dong. Ada. Apa itu? Kang Somai. Kang tapi A-nya 2. Oh, Kang Somai. Iya, karena yang Kang Somai aja nggak ada. Oh, udah kepake. Udah kepake ya. Jadi A-nya 2. Berarti berawal dari impian ya. Dan ternyata sekarang sudah punya bootnya walaupun cuma baru satu ya. Nah, sempat sebenarnya 2. Nah, itu tadi Kak Ilham. Jadi kan mimpinya punya 1000 gitu ya. Ternyata pas direalisasikan tidak semudah itu. Tidak semudah mimpi itu, Ferguson. Iya. Artinya udah pernah coba buka cabang 1. Terus harus perlu belajar lagi lah gitu istilahnya. Sekarang jadi fokus 1 dulu, gedein 1. Ini 1 ini di mana? Di Pramuka. Di Pramuka. Depan Rumah Sakit Bayangkara. Kayaknya pasti ada di Antasari ya? Ada nggak sih? Enggak. Pernah yang kedua itu di Halim. Oh, di Halim. Tapi lagi cut off dulu ya. Sekarang ada di Pramuka. Nah, untuk teman-teman semua boleh mampir di jalan apa? Jalan Pramuka di seberang Rumah Sakit Bayangkara pas. Seberangnya? Berarti samping yang ungu itu ya? Vibes ya? Oke.
Oke, pas banget di samping ya? Di ini ya sih, di perantara parkirnya kan kita pakai booth kayak ayam geprek gitu loh. Kayak Itu ramai banget Vibes. Iya, Pas dong marketnya ya. Nah itu salah satu aku juga milih lokasi itu ada alasannya. Iya. Salah satunya trafficnya di situ aku mikir rumah sakit. Rumah Dan rumah sakit. sakit itu tuh memang sepi mungkin untuk pengunjung, tapi rame kayak untuk orang-orang cek apa Iya, itu ada samsat samsat, di situ iya. kan. Jadi kayak di situ trafficnya lumayan kencang, makanya aku pilih tempat di situ. Jadi kalau mau usaha juga harus memperhatikan itu ya, Iya, harus lokasi, lokasi, gitu. kemudian ini strategis apa enggak gitu kan. Bahkan aku mikir gimana caranya customer aku tuh kalau bisa nggak usah bayar parkir, jadi kayak sistem drive thru gitu loh. Oh, iya. Karena aku tuh orang yang mau Sebel makan, juga ya? makan nih, gue beli 10.000 nih, parkir 2.000, mending nggak jadi deh, kayak gitu perhitungan. Tapi nggak boleh guys, jangan pelit. Iya iya, Jadi jangan kalau pelit aku- tapi sering-sering. Kayak Tapi ya gitu. sama, hampir Iya. semua gitu. Ketika ini ada parkirnya nggak ya? Nah kalau ada parkirnya ya Iya, males males. gitu. Jadi Apalagi harga parkir sekarang udah naik Iya, gitu ya. 2.000. 2.000 dulu 1.000. Sempat ngasih 1.000 dilempar. Iya ya. Dilempar gitu. Ini apaan? Gitu. Untung kita kabur aja gitu. Tapi memang iya, kita harus memikirkan sedetail itu ya. Kayak mana customer gua jangan sampai bayar parkir deh Iya, gitu kan. betul. Kemudian jangan sampai dia itu kesulitan buat ngedapetin itu ya. Iya betul, Oke. pinggir jalan segala macam. Bahkan untuk pembayaran aja aku ada barcode, Oh. ada Dana, Shopee, jadi lengkap. Jadi bisa menggarap semua ya. Mungkin kita nggak tahu nih yang datang itu ternyata orang yang bener-bener dia itu Nggak bawa uang cash. nggak bawa uang Karena aku cash. sering kayak gitu kak. Aku pernah waktu itu bahkan kehabisan bensin nggak bawa duit. Karena emang mainnya di handphone kan, Iya. sedikit barcode, sedikit scan. Nah jadi di saat aku pun memposisikan diri aku sebagai pembeli, aku pernah pengen jajan sesuatu hal. Bisa barcode nggak bisa, nggak jadi beli karena kan nggak bawa duit. Iya. Kadang tuh orang tuh nggak niat beli ke sana tapi pas lewat mampir deh. Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi emang aku udah war-waran di Instagram bisa pembayarannya non cash. Non cash gitu. ya. Iya. Jadi bisa. Cukup membantu teman-teman. Oke, wah seru banget ya. Hari ini nih kedatangan sosok inspiratif banget nih di Ilham Ayu. Karena slogannya Ilham Ayu itu pengen teman-teman semua yang nonton podcast kita ya, yang support kita, itu biar dapat insight banyak banget gitu ya. Baik dari anak-anak muda yang punya bisnis, kemudian dari senior-senior kita yang udah puluhan tahun punya bisnis gitu kan. Makanya jangan lupa support terus Ilham Ayu dengan cara di-subscribe ya, biar gua makin semangat gitu ngedatengin orang-orang kece ke sini gitu ya. Oke, Bila ini kan pernah dapet reward ke luar Negeri. ya. Gimana ceritanya? Nah itu tadi Kak Ilham. Jadi setelah aku ketemu Tiansi nih, nggak apa-apa sebut merek lah ya. Iya. Ketemu Tiansi, ditanamin mindset bersyukur segala macam tadi, udahlah muncul rasa kayak ibaratnya ketemu jati diri gitu loh. Gue harus ngapain nih? Berarti gue harus jadi kayak gini. Itu udah mulai ketemu itu waktu aku umur 20 tahun ya kan. Nah terus itu di Tiansi ini bisa dibilang dia tuh ada reward bagi orang yang ngejar. Jadi ada target. Iya. Kalau mau nembus dapet, kalau nggak juga ya nggak apa-apa. Nah aku mikir saat itu, di saat aku ada kualifikasi gitu kan ya, dirancang lah sama mentor segala macam, jelasin bahwasannya intinya di saat lo tembus bonus lo tuh gede juga gitu, bonus penghasilannya gitu kan. Nah akhirnya ya udahlah, kenapa enggak aku pikirkan. Nah dari situ yang tadinya impian aku cuma untuk bayar UKT doang aja. itu bertambah, pengen deh beli mobil, pengen deh beli motor segala macam, karena bener-bener waktu aku mulai bisnis itu motor aja nggak punya. Jadi aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman yang suka nebengin aku dulu. Iya. Gitu ya, aku suka minta tebengin segala macam, terima kasih gitu kan ya. Akhirnya bisa dibilang impiannya bertambah, dan saat impian bertambah itu kan harus diimbangi dengan aksi. Bener. Percuma kita ngimpi doang nggak aksi. Nggak ada aksi ya. Nah jadi sebenarnya tujuannya itu bukan uang, tapi uang itu menjadi alat untuk impian-impian kita tadi ya kan, untuk bayar utang, beli motor, umroh segala macam. Akhirnya memang dulu pas aku kuliah lebih bukan ke doktrin ya, lebih tepatnya kayak gue sudah tahu apa yang mau gue raih, apa yang mau gue dapetin, dan gue bisa temuin ini di Tiansi. Kenapa? Karena aku mikir di saat nanti aku fokus kuliah doang gitu ya, itu aku masih ada fase yang namanya ngelamar kerja. Bener.
ibaratkan aku masih semester 3, lulus misalkan semester 8, 9 lah gitu normalnya. Ada waktu sekitar 3 tahun untuk nunggu. Nah, selagi aku nunggu aku wisuda, ngapain aku nggak serius di sini? Aku mikir kayak gitu, dan aku memang udah kenal sama beberapa pengusaha juga bahwasannya nggak salah kok, lo sukses muda tuh nggak salah gitu kan ya, bahkan lebih asik. Akhirnya aku menargetkan diri aku, pokoknya sebelum wisuda itu tadinya 2 impiannya, pengen beli rumah, beli mobil. Tadinya alhamdulillahnya baru terwujud 1 gitu. Jadi minta doanya buat teman-teman ya untuk next impiannya gitu. Nah, singkat cerita, gimana cara dapat reward tadi? Ya tadi itu, tembus target, dapat reward plus dapat penghasilan yang alhamdulillah menurut aku nggak pernah aku bayangin sebelumnya, anak umur 21 megang uang segitu gitu lah ya. Nggak apa-apa, disebutin aja biar teman-teman itu pada semangat gitu. Jadi gini, kalau di bisnis kan nggak pasti. Bedanya sama kerja kan mungkin tiap betul, bulan. udah ada ya. Nah, tapi kalau di bisnis dia pasti naik turun. Nah, tapi kalau kata mentor aku, di saat kita turun, asalkan kita tahu ilmunya, kita pasti bakal naik lagi. Kan gitu. Nah, jadi kalau waktu aku kuliah itu, bonus terbesar aku hampir 18 juta sebulan. Itu masih semester 5, 4 gitu. Nah, itulah yang buat aku, oke, gue milih bisnis daripada kuliah. Gitu. Tapi kuliahnya selesai gitu ya. Meskipun ya 5 tahun ya. 5 tahun. Jadi tuh justru aku tuh ngerasain mental beban fresh graduate tuh baru tahun lalu. Waktu pandemi aku wisudanya. Gitu. Jadi kayak kayak gini ya rasanya jadi fresh graduate ya gitu. Jadi akhirnya ketika udah lulus itu nggak milih, adalah gue mau ngelamar di mana, nggak kayak gitu ya? Sebenarnya ada dari orang tua, kayak misalkan mungkin orang tua pengen bila PNS dong, PNS gitu ya? Betul, pengen settle ya gitu. Akhirnya ya udah jangan dibantah tapi lakuin. Betul. Dan memang aku nggak belajar, dan mbak aku pun alhamdulillahnya udah tes beberapa kali nggak lulus juga kan. Jadi di saat aku nggak lulus aku nggak pernah marah gitu. Tapi aku buktiin dalam artian ya ikut tesnya. Tapi nggak malu-maluin alhamdulillahnya. Aku nggak belajar sama sekali. Tes itu sore jam 3, aku belajar pagi. Cobalah sini gue ajarin ke mbak gitu kan, biar lo nggak kosong-kosong amat gitu kan. Diajarin ini gini. Dari 35 kalau nggak salah ya, nomor 11. Lumayan kan? Lumayan. Jadi pilih 3. Gitu. Oke. Dipilih 3, tapi setidaknya nggak on amat. Jadi, tapi orang tua udah lumayan lah ya 11 ya. Nah, terus kayak kemarin tuh BUMN. Iya, daftar juga. Enggak, enggak. Ayah kan nyuruh cobalah daftar gitu. Aku bilang, "Ya, boleh nggak aku nggak usah daftar. Aku tuh nggak suka tahu kayak gitu-gitu." Kok ngomong kayak gitu? Aku tuh nggak suka tahu ya kayak bangun pagi gitu-gitu. Aku bilang gitu. Ngomong cerita terus bokap gitu. Oh ya udah nggak apa-apa gitu. Nah itu tadi, tapi di saat kita berani ngambil keputusan untuk melepaskan itu, kita harus beneran di sini jadi. Iya, benar. Kalau enggak ya aja mau ngomong waktu. Bener. Gitu. Jadi mungkin dulu waktu aku kuliah ke Tiansi-nya ini ibaratkan kalau gagal masih punya backup nih karena gue masih kuliah gitu kan. Tapi kalau sekarang nih udah kayak beneran deh gue di sini nggak bisa main-main lagi kayak gitu. Susahnya kalau kita itu masih punya backup plan ya. Kita masih nganggep ya udah deh kalau gue gagal masih ada yang bisa bantuin gue gitu ya. Betul. Ternyata kita tuh nggak sadar guys, backup plan kita itu nggak selamanya ya. Ini bukan kita doain ya, tapi nggak selamanya itu selalu di samping kita. Kemudian nggak selamanya sehat. Ketika dia lagi sakit bingung juga kita kan. Betul banget. Dan rata-rata aku kan suka denger podcast juga beberapa kayak kisah inspiring. Rata-rata memang punya struggle masing-masing. Dan di situ aku mulai sadar bahwasannya setiap pencapaian seseorang itu nggak ada yang instan. Betul. Gitu. Jadi setiap orang sukses itu pasti dia punya masalah hidupnya masing-masing. Jadi jangan pernah kita bilang enaknya jadi lu. Gitu, kita nggak tahu aja mungkin di balik itu ada apa segala macam. Dan masalah kan nggak harus dari tentang modal. Kayak contoh misalkan ada nih yang sukses tapi misalkan orang tuanya udah nggak ada. Itu kan masalah juga buat dia. Jadi setiap orang tuh kan punya masalah masing-masing. Punya masalah masing-masing. Tinggal tergantung kita ya menyikapinya seperti apa gitu ya. Iya, setuju sih ya. Apalagi nih untuk kita yang masih muda gitu ya. Kita ini masih panjang istilahnya gitu ya. Insyaallah. Umur kita ini istilahnya kalau dari segi umur gitu ya. Betul. Kita tuh masih harus punya pengalaman yang jauh lebih lika-likunya harus apa ya? Harus berani gitu loh, jangan sampai kita masih muda tapi nggak berani ngambil keputusan gitu ya. Gini sih, kalau kata mentor aku gini, analoginya gini, kita sama ayah kita, misalnya aku sama ayahku disuruh lomba lari, siapa yang menang? Aku dong. Kenapa? Aku tenaganya lebih kuat, ya kan? Aku lebih sehat, mungkin umur lebih muda. Terus dibalikin sama mentor aku, terus kenapa orang tua kamu harus kerja keras? Digituin. Padahal tenaga kekuatan kita
kan kayak gitu. Iya. Otak mungkin lebih jernih kita sekarang, mungkin zaman dulu kayak gaptek segala macam. Terus kenapa orang tua yang harus kerja keras, kayak gitu aja sih. Jadi kita harus menggantikan posisi itu, meskipun nggak minta, orang tua mah nggak ada yang minta kayak Iya, betul gitu. Jadi orang tua tuh nggak pernah minta beli ini dong, mungkin nggak, cuma mungkin mereka nunggu. Orang tua itu ngeliat kita sukses aja udah seneng ya gitu ya. Sebenarnya kan gitu ya, kita bahagia segala macam. Mereka tuh nggak pengen bukan nggak berani minta ya, cuman ya itu tadi, orang tua itu kayak, nih gue nih udah jadi orang tua sekarang ya, udah punya anak gitu ya. Gue cuman bilang, nak semoga nanti kamu besarnya jadi orang sukses gitu ya. Nggak apa-apa, bapak mah nggak minta gitu kan. Ya cuman doanya seperti itu gitu. Ya, kalau ngomongin orang tua itu ya memang sedih ya, pasti sedih lagi gitu ya. Tapi itulah justru yang buat kita bangkit. Benar. Ya nggak sih Kak Ilham? Benar. Jadi kita harus mencari, ibaratkan gini, orang yang lari dikejar anjing itu lebih cepat daripada orang yang lari cuman gara-gara uang. Contohnya gini, kayak misalkan nih kita lari dari Untung ke Metro. Di saat motivasinya hanya uang, mungkin kita nggak secepat kita lari karena ada anjing. Meskipun nggak dikasih uang, kalau ada anjing pasti lari. Kan gitu. Nah, jadi kita harus cari anjing kita tadi. Nah, anjing itu beda-beda. Ada yang orang tua, ada yang misalkan anaknya buat yang sudah menjadi orang tua, kayak gitu. Oke, di sini istilahnya anjing itu bukan yang jorok ya guys. Ya, jadi kayak ini hal yang motivasi ya, betul. Ini kalau lu dikejar anjing lu diem aja ya bakal digigit gitu ya. Gitu. Nah, anjing di sini tuh masalah guys. Ternyata masalahnya yang mau lu duduk santai aja lu pasti punya masalah gitu ya. Mau lu duduk santai, kemudian mau lu punya masalah, tetap lu harus menyelesaikan yaitu hidup lo gitu ya. Ternyata guys, dibalik sosok Bila punya kisah yang sangat-sangat menginspirasi gitu ya. Nggak mudah gitu. Nggak semua orang bisa mengambil hikmah dibalik musibah ya, betul. Oke, Bila sempet nggak sih protes gitu? Kok gua sih yang selalu ketimpa musibah gitu? Itu tadi yang aku ceritain di awal tadi kan, kayak iri, bukan lebih protes, lebih ke iri. Dan itu pun nggak berani ngomong ke orang tua, kayak lebih mendem ke hati aja palingnya. Ngomongnya ke mentor. Mentor. Gitu. Jadi kayak kenapa sih, kayak misalkan nih misalkan di saat orang lain yang aku bilang tadi kan, umur sekian itu yang dia pikirin itu misalkan nongkrong segala macam lah, kita udah nyari duit, kita udah mikirin omset, target gitu kan. Jadi kayak kenapa sih harus gua gitu kan. Itu lagi, kembali lagi, artinya nggak semua orang dapat privilege bisa menafkahi orang tuanya pas masih hidup. Ibaratkan kalau kata orang tua aku tuh, nanti mungkin nggak gini, di saat mbah aku sakit gitu ya, mbah aku kan pernah sakit tuh, yang ngurusin tuh ibu aku tuh ngomong, ibu bersyukur banget deh punya kesempatan buat ngurusin mbah, kayak nyebokin segala macam. Karena yang untuk ibunya ibu aku itu nggak sempet, karena kecelakaan meninggal langsung. Jadi nggak sempet sakit. Jadi nggak ada momen yang ngurus gitu loh. Karena kan kalau orang tua kita nggak sakit, kita nggak ngurus. Kan gitu. Nah, ibaratkan kalau kata ibu aku tuh, ibu bersyukur kemarin bisa ngerawat mbah di rumah sakit karena ada kesempatan berbakti lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, sama kayak aku ini, ibaratkan dikasih Allah kesempatan, bahkan nih gua ambil harta orang tua lo dan lo yang ngasih situ gitu. Ya, itu hikmahnya ya. Betul. Mungkin kalau kita nggak bisa ngambil hikmahnya, protes terus, yang ada stres gitu ya. Gitu. Iya. Dan sekali lagi diajarin rasa bersyukur dalam artian, nah di saat aku lagi ngedown ya Kak Ilham, aku tuh suka diajakin ke panti asuhan sama mentor-mentor aku. Iya, betul. Gini, masalah lo apa? Orang tua lo punya utang, orang tua lo masih ada. Tuh lihat, anak itu dari bayi sampai sekarang orang tuanya nggak tahu siapa. Lo kayak nyes gitu, paham nggak sih, kayak betul, jelek, kayak anjir gitu kan. Lo pilih mana? Orang tua lo ada, sehat, tapi punya utang, atau lo nggak tahu sama sekali orang tua lo siapa, bahkan lo dibuang dari kecil. Gitu. Lebih sakitan yang mana gitu? Kayak iya juga ya, akhirnya bersyukur lagi, alhamdulillah gitu. Iya. Lebih ke situ sebenarnya, diajarinnya kayak gitu. Memang kalau saat ngedown itu memang harus ketemu yang ini ya, yang bisa kita bikin kita semangat lagi ya. Betul. Jangan gitu salah arah gitu. Kita lagi ngedon malah poya-poya gitu ya, Bu. Makin pusing gitu ya. Iya, setuju sih sama Bila gitu ya. Ini insight baru buat gue juga gitu guys ya. Anak muda gitu ya, anak muda yang punya masalah
berat gitu, tapi bisa menghadapinya dengan santai aja gitu ya. Nggak, gue yakin setiap orang itu punya masalahnya masing-masing gitu ya. Tapi ya itu tadi, ada yang kuat, ada yang lemah gitu. Nah yang lemah ini biasanya yang langsung udahlah, gue mau happy aja deh buat ngelupain masalah gue. Padahal itu nggak happy. Ketika selesai tuh happy lo, inget lagi gitu ya. Gue punya masalah ternyata gitu. Tapi yang paling tepat adalah menyelesaikan gitu ya. Walaupun kita nggak tahu gimana cara menyelesaikannya, tapi kita berusaha untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi kalau kata mentor aku, di saat kita punya masalah itu yang pertama terima dulu. Betul. Terima dulu, ikhlas, terus udah. Karena setiap kan janji Allah tuh kan, innama ma'al usri yusro. Artinya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Bukan setelah kemudahan, tapi bersama. Jadi setiap punya masalah itu sekarang bisa kok pasti ntar selesai kayak gitu. Betul. Itu sering beberapa kali sih Kak Ilham, sering banget kayak lu bingung nih besok gua harus bayaran ini gini berdoa misalkan tiba-tiba ada yang transfer, sering banget kayak gitu. Manis banget gitu ya dapat transferan ya. Iya. Kayak gitu. Oke, Bila boleh nggak sih kasih satu motivasi gitu ke anak-anak muda nih yang nonton. Ini kan rata-rata yang nonton Ilham Ayu itu di usia di 20 sampai 34 gitu, jadi masih terbilang muda lah ya gitu ya, seumuran gitu. Nah bisa nggak sih kasih motivasi gitu, gimana sih cara bisnis yang nggak ada modalnya gitu kan? Nah sebenarnya gini, kalau kita bicara, ini nontonnya kemana? Ngadepnya? Boleh kemana aja gitu ya, kesini boleh kesini. Gini, jadi sebenarnya kalau kita bicara bisnis itu pasti pakai modal. Even modalnya itu nggak uang, tapi ya diri kita. Contoh kaki kita mau dibayar 2 miliar pun disuruh potong, mau nggak? Pasti enggak kan? Nah, itulah modal kita sebenarnya. Dan nggak ada orang yang nggak punya uang. Yang ada itu adalah orang yang tidak punya keberanian buat cari uang. Kenapa? Karena contoh nih Kak Ilham, ini botol air mineral kita buang sama kita jadi sampah. Sampah pemulung dipungut. Jadi duit. Jadi duit. Artinya apa? Sampah aja jadi duit kalau kita mau nyari. Kan gitu. Nah, kenapa? Karena aku pribadi gitu ya, teman-teman ya. Karena aku ngerasa tadi bisa dibilang usahanya itu mulainya dari minus. Kalau misalkan aku nggak nekat modal tadi 2 juta di awal, mungkin aku sekarang punya mindset bahwasannya bisnis itu nggak pakai modal, padahal harus pakai modal. Kenapa? Justru modal inilah yang membuat trigger kita untuk bangkit. Kenapa? Karena bisnis itu punya kelebihan yang sekaligus kekurangan, yaitu nggak punya bos. Artinya mau kita mager, mau kita semangat, itu kita yang ngontrol. Nah di saat kita modal, contoh nih misalkan modal 2 juta, mager nih, ya kan, lagi putus dari cowok atau bad mood gitu kan. Nah kita ngeliat nih uang 2 juta nih, gitu. Kalau gue ngikutin magernya gue, ini nggak laku nih, duit gue nggak balik nih. Mampus deh. Seharusnya itu yang harus kita pikirin, kenapa harus stok modal tadi, karena buat semangatnya kita. Tapi di saat kita lagi galau misalkan, tapi kita nggak stok barang atau nggak modal sama sekali, ya udah kita akan ngikutin si galaunya tadi, jadi nggak dilawan gitu loh. Jadi sebenarnya kalau bisnis itu pakai modal, meskipun bukan modal uang, kemauan tadi apa ya, mulung kayak apa kayak ya kan ya. Setuju. Dan nggak salah loh kita itu ngutang untuk usaha, tapi mungkin tempat ngutangnya itu dipilih-pilih lah ya kan. Jangan sampai bener gitu setuju. Bahkan aku tuh sempat ngelihat motivasi di TikTok gitu ya, orang biasa itu ngutang untuk apa gitu, intinya kalau orang bodoh itu ngutang untuk buat gaya hidup. Bener. Orang sukses itu ngutang untuk usaha. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu untuk bayar utang. Bener. Jadi nggak salah untuk ngutang, jadi nggak aib lah ngutang, yang aib itu maling gitu kan ya. Tapi rata-rata memang yang punya usaha itu ngutang seperti saya. Tapi mungkin tempat ngutangnya gitu. Nah ada tips nih ya buat teman-teman. Boleh. Aku tuh soalnya pernah waktu itu butuh duit dan aku nggak punya duit, nggak, ke orang tua belum ada, aku ikut arisan gitu. Tapi arisannya itu yang bisa dibilang yang trusted lah. Kenapa? Karena kalau arisan itu kan kalau kita dapat duluan itu duitnya buat kita nih. Bener. Misalkan 10 juta dapat nih di awal, terus cicil setiap bulan. Nah itu sih nggak pakai bunga juga ya kan, nggak pakai riba. Artinya mungkin itu bisa jadi solusi, tapi carilah tempat yang tepat lah. Bener. Kalau bisa jangan sampai yang online lah, ntar malah ketipu segala macam. Jangan yang online, iya. Banyak sih teman-teman yang ketipu gara-gara arisan online. Jadi kalau bisa cari yang kenal. Kemudian tempat ngutangnya yang salah gitu kan. Mungkin ngeri, ngutang sama temen bisa, teman-teman yang berkecimpung
berkecukupannya. Bisa. Atau misalkan punya orang tua nih yang kayaknya mampu, ya udah Ya. meskipun ntar nggak minta nagih Dibalikin. gitu kan, iya tapi ya, judulnya ngutang Bener. gitu, jadi nggak salah. Nah terus setelah misalkan udah punya modal, yang pertama carilah komunitas atau circle yang mendukung. Nah, setuju tuh. Karena circle itu mempengaruhi Kak Ilham. Jujur aja nih ya, aku setelah gabung bisnis itu jarang kumpul sama teman-teman yang nggak sevisi. Iya. Kenapa? Karena dari mulai pemikiran ngobrol tuh beda. Gitu, saat kita di sini, misalkan di circle bisnis kita bahasnya impian, orang tua segala macam. Pas kita masukin ke circle yang ini nggak masuk. Enggak, itu putus tahu. Tahu ini selingkuh sama ini, malah gibah gitu kan ya. Bukannya nambah pahala malah nambah dosa, tapi bukan berarti memusuhi. Benar. Tapi lebih memfilter. Misalkan nih dari 100% ke komunitas bisnis 80. Nah, di saat kita lagi jenuh, misalkan lagi capek pengen ketawa ke TV, boleh deh ke sini gitu. Nah, aku kayak gitu sih Kak Ilham. Setuju. Jadi bisa dibilang aku lebih memfilter circle atau pertemanan. Karena itu benar-benar mendukung. Bahkan menurut buku yang aku baca, seperti apa kamu 5 tahun ke depan itu tergantung dengan 5 teman kamu. Kamu temenan sama siapa? Gitu. Temenan sama ustadz, 5 tahun ke depan jadi ustadz. Temenan sama narkoboy, ya 5 tahun ke depan jadi narkoboy juga gitu. Jadi kayak mempengaruhi. Nah, setelah modal, circle, tadi yang paling penting adalah action. Benar. Nah, action ini kalau aku diajarin itu 2 Kak Ilham. Karena kita pengusaha kan ibaratkan kita itu hanya mengharapnya sama Allah ya, buat yang muslim ya teman-teman, sama Tuhan. Jadi ikhtiar itu bumi sama langit. Kenapa? Karena bisa dibilang kalau kita pegawai ya, maaf nih contoh kayak teman aku tuh dia pernah cerita kisah nyata. Gua nggak doa aja dapet gaji. Dia ngomong kayak gitu. Artinya dia ngerasa safety, aman dari penghasilan dia. Nah, kalau kita pengusaha kan nggak ada yang gaji. Jadi mau nggak mau saat kita sepi kan, ya Allah datangin pembeli ya Allah gitu kan. Jadi mungkin yang awalnya tadi itu hanya untuk omset, lama-lama kebiasaan emang tulus nih doanya sama Allah kayak gitu. Jadi itu sering banget sih terjadi di kisah aku gitu ya. Kalau mentor aku itu ngajarinnya belajar dari kisah Bunda Hajar yang Safa Marwa tadi. Safa Marwa itu kan ibaratkan nyari air putih nih, air minum gitu dari Safa ke Marwa. Logikanya di saat dia balik lagi ke Safa lagi kan nggak ada. Ngapain? Nah, tapi dia bolak-balik 7 kali gitu. Kenapa? Karena yang dicari bukanlah air tapi ridho Allah. Bahasa halusnya itu mengetuk pintu langit. Sampai akhirnya air zam-zamnya keluar, nggak di Safa, nggak di Marwa, tapi di bawah kakinya Nabi Ibrahim kan gitu ya. Artinya di kisah nyatanya itu sering banget aku lakuin seperti itu Kak Ilham. Kesana kesini nggak closing gitulah ya, kalau sales kan ya, kesana kesini nggak ada yang ini, tiba-tiba ada orang yang nggak diapa-apain menawarkan diri join kayak gitu. Sering banget kayak gitu. Jadi bener-bener ikhtiar bumi dan langitnya itu harus balance. Terus muliakanlah orang tua gitu. Jadi kalau kata buku yang aku baca juga, sedekah terbaik itu kan ke orang yang terdekat ya. Jadi jangan sampai kita sedekah kesana kemari, di rumah itu kekurangan. Gitu. Jadi pastiin kita tuh sedekahnya ke orang terdekat dulu, dan uang kita nggak akan habis insya Allah kalau untuk membagiin orang tua. Gitu guys. Dapat insight dalam banget ya. Masya Allah nih Bila, keren banget Bila. Ini gua hari ini bener-bener gue tuh dari tadi haru ya karena yang dirasain Bila itu sama dirasain seorang Ilham juga gitu. Akhirnya ya gue cuman wow gitu, sampai merinding gue gitu kan. Kalau sekarang kan bingung nih gue jadi mau ngomong apa gitu ya. Saking banyak banget insight yang seorang Ilham dapatkan ya dari Bila gitu ya. Oke. Thank you banget Bila udah sharing ke teman-teman dan sahabat Ilham Ayu semua gitu kan. Udah mau jauh-jauh mampir ke sini dan udah mau sharing gitu ya. Dapet tadi Bila belum pernah share di mana-mana gitu ya. Dan pernah sih, cuman lebih kayak circle tertutup aja. Circle tertutup aja. Ini boleh dipublis nggak? Boleh ya, oke. Ini di Ilham Ayu boleh dipublis guys. Sudah terlewati ya, oke. Oke, jadi jangan lupa untuk teman-teman semua untuk subscribe channel Ilham Ayu biar gue makin semangat nih ya ngedatengin tamu-tamu inspirasi lagi biar kita sama-sama belajar terus gitu ya. Karena kita jangan sampai puas untuk belajar gitu. Kita harus haus akan ilmu gitu ya, benar. Oke, Bila punya akun Instagram nggak yang bisa teman-teman siapa tahu teman-teman di sini mau
sharing ke Bila Iya, gitu ya. nah, boleh. Nah, kebetulan aku sekalian cerita tentang sekolah bisnis ya. Boleh, Oke. boleh. Nah, jadi teman-teman, tadi kalau teman-teman nyimak dari awal kan aku cerita tuh aku ada mentor segala macem. Nah, jadi kita ini sekarang membuat sekolah bisnis yang mana sekolah bisnis ini cabangnya di seluruh Indonesia ada. Nah, teman-teman nanti bisa belajar bareng bisnis di situ, dan yang pasti yang aku bilang tadi bahwasannya untuk kita tahu bakal berhasil atau enggak, kita harus action dulu gitu. Jadi nggak ada salahnya kita melihat peluang yang ada gitu. Ditambah lagi sekarang kita ngelihat perubahan zaman ya teman-teman, perubahan zaman yang mana apa-apa itu sekarang serba online. Jadi Bener. sayang banget nih teman-teman, handphonenya bagus, kuotanya banyak, itu nggak dipakai untuk cari duit kayak gitu. Jadi sayang banget. Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lanjut tentang sekolah bisnis aku, bisa cek di Instagram @nursabilajannah, nanti mungkin ada di sini. Iya, nanti Gitu kita ya. tulis. Tulis ya. Terus bisa cek di highlight bisnis, judulnya ada 1 2 3 4 atau di reels aku seperti itu. Oke, Nursabila Jannah. Jannah mempunyai sekolah bisnis, guys. Ini udah seluruh Indonesia ya. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman semua. Walaupun kalian tuh di luar kota, itu udah ada sesuai lokasi kalian lah ya, Iya, gitu betul ya. banget. Jadi tinggal DM aja Kak Bilanya dan bisa langsung daftar di situ. Oke, terima kasih Bila Oke, sudah mampir di Ilham sama-sama. Ayu, udah kasih insight baru lagi buat kita semua yang nonton dan termasuk buat aku pribadi. Wih, keren banget nih insight-nya. Oke, thank you banget teman-teman semua yang udah sampai hari ini subscribe channelnya Ilham Ayu dan support terus. Dan kita, wah ternyata kita udah mau menuju 2000 subscribe pertama kita ya. Ini, keren banget nih ya. Oke, thank you untuk teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe. Dadah.